Halo sahabat sejarah, salam sejahtera. Semua orang tahu bahwa sekarang Tiongkok sudah mulai maju dan berkembang sebagai sebuah negara besar, negara adidaya, superpower. Baik secara di bidang ekonomi maupun di bidang militer, teknologi, dan teknologi luar angkasa, semua sudah demikian maju dan rakyat pun sudah mulai hidup sejahtera. Pada tahun 2019, rakyat Tiongkok yang berjumlah 1,4 miliar dinyatakan melepaskan miskin ekstrim ya. Jadi seluruh rakyat sudah memasuki hidup sejahtera. Itu karena Tiongkok mulai tahun 1978 dipimpin oleh seorang Deng Xiaoping, dan mulai sejak itu Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping fokus kepada pembangunan ekonomi. Banyak orang yang membanding-bandingkan zaman Deng Xiaoping dengan zaman Mao Zedong. Bahwa zaman Deng Xiaoping rakyat Tiongkok bisa hidup sejahtera. Sedangkan zaman Mao Zedong rakyat Tiongkok dalam kemiskinan. Itu memang benar. Banyak orang juga membenturkan antara Deng Xiaoping dengan Mao Zedong. Bahwa Deng Xiaoping adalah lawan politik Mao. Deng Xiaoping adalah musuh politik Mao. Terlebih pada masa 10 tahun revolusi kebudayaan, Deng Xiaoping sudah 3 kali jatuh bangun. Bahkan ada orang yang bilang Deng Xiaoping adalah musuh bebuyutan Mao Zedong. Cukup menggelikan itu. Karena sesungguhnya Deng Xiaoping adalah kawan seperjuangan Mao Zedong. Bahkan sejak RRT berdiri sampai tahun 66, Deng Xiaoping adalah tangan kanan Mao Zedong dan ahli waris Mao Zedong. Sebelum RRT berdiri pada masa perang pembebasan atau perang saudara kedua tahun 1946 sampai 1949, Deng Xiaoping bersama Liu Pocheng memimpin Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Mandala Kedua, memukul mundur pasukan Kuomintang, pasukan Chiang Kai-shek. Dan pada awal tahun 1949, pasukan Mandala Kedua pimpinan Deng Xiaoping bekerja sama dengan Mandala Ketiga pimpinan Chen Yi memukul terus pasukan Kuomintang sampai menduduki ibu kota Nanjing, yang menyebabkan rezim Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Kemudian Deng Xiaoping bersama Liu Pocheng memimpin Mandala Kedua, Tentara Pembebasan Rakyat, membenahi wilayah Tiongkok bagian barat daya. Dan Deng Xiaoping ditunjuk sebagai pimpinan partai atau sekretaris partai wilayah Tiongkok Barat Daya,
meliputi Provinsi Sichuan, Guizhou, Yunnan, dan Tibet. Kemudian Deng Xiaoping pada tahun 1952 ditarik ke pusat, ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri pertama untuk membantu Zhou Enlai mengurus pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok. Dan pada tahun 1954 Deng Xiaoping ditunjuk sebagai Sekjen atau Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok untuk membantu Ketua Mao Zedong. Jadi praktis sejak tahun 54 sampai tahun 66 Deng Xiaoping adalah tangan kanan Mao Zedong sebagai sekjen untuk mengurus atau membina partai, dan juga adalah tangan kanan Zhou Enlai untuk mengurus pemerintahan. Pada tahun 1966, Mao Zedong sudah terjerumus ke jalan yang ekstrim kiri. Dia secara tidak benar menuduh Presiden Liu Shaoqi mengkhianati komunisme dan akan membawa Tiongkok ke jalan kapitalisme. Maka dia melancarkan revolusi kebudayaan untuk menggulingkan kekuasaan Liu Shaoqi. Deng Xiaoping berpihak pada Liu Shaoqi dan tidak setuju dengan jalan pikiran Mao Zedong. Maka dia juga diganyang dan diturunkan dari seluruh jabatannya. Tetapi berbeda dengan nasib Liu Shaoqi, Deng Xiaoping masih dilindungi oleh Mao Zedong. Mao Zedong memberi instruksi ke komandan pasukan pengawal, yaitu Wang Tungxing, untuk melindungi Deng Xiaoping, dan Deng Xiaoping ditempatkan di sebuah rumah di Hutung Fanghucai, tidak jauh dari gerbang Xianwumen. Dan selama revolusi kebudayaan, maka Deng Xiaoping terlindung dari keselamatan dan keluarganya. Sampai tahun 1973, revolusi kebudayaan sudah berlangsung 7 tahun dan memporak-porandakan seluruh negeri Tiongkok dan hampir melumpuhkan pemerintahan pusat. Dan juga waktu itu Zhou Enlai sudah mulai sakit-sakitan. Maka Mao Zedong teringat lagi kepada Deng Xiaoping dan dipanggillah Deng Xiaoping untuk menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, menjalankan tugas Zhou Enlai. Kemudian pada bulan April 1974, Deng Xiaoping diutus oleh Mao Zedong memimpin delegasi RRT untuk menghadiri sidang istimewa PBB di New York. Sepulangnya dari New York, itu pada bulan Januari tahun 1975, Mao Zedong menunjuk lagi Deng Xiaoping sebagai wakil ketua partai, wakil ketua Komisi Militer Pusat, dan
Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat. Nah, praktis Deng Xiaoping menjabat 4 jabatan penting dan menjadi orang nomor 2 sesudah Mao Zedong. Melihat Deng Xiaoping semakin dipercaya oleh Mao Zedong dan semakin menjabat jabatan yang tinggi, kelompok 4 pimpinan Jiang Qing, istri Mao, tentu sangat tidak suka dan mereka merencanakan untuk merebut kekuasaan dan menggeser Deng Xiaoping. Jadi mereka sedang mencari-cari kesempatan. Waktu memasuki tahun 1976, pada bulan Januari, Zhou Enlai meninggal dunia. Dan pada bulan April tanggal 5 itu hari raya Cengbeng, maka rakyat Beijing berbondong-bondong menuju Tugu Pahlawan Rakyat di lapangan Tiananmen untuk memberikan bunga untuk mengenang Zhou Enlai yang mereka cintai. Orang-orang yang membawa bunga dan slogan mengenang Zhou Enlai ke lapangan Tiananmen makin lama makin banyak sampai puluhan ribu. Dan inilah kesempatan dimanfaatkan oleh kelompok 4 dan menyebarkan isu bahwa aksi di lapangan Tiananmen adalah gerakan kontra revolusi yang didalangi oleh Deng Xiaoping. Dan kekuatan dari kelompok 4 itu memaksa Mao Zedong yang sedang kritis penyakitnya untuk menurunkan Deng Xiaoping. Dan dalam situasi yang terdesak, maka Deng Xiaoping diturunkan dan dibebaskan dari semua jabatannya. Mao Zedong dalam keadaan kritis, tetapi ingatannya masih jernih dan dia tidak akan memberikan kekuasaan kepada kelompok 4. Dan waktu itu juga dia menunjuk Hua Guofeng sebagai ketua partai dan Perdana Menteri menggantikan dia. Dan Hua Guofeng adalah orang yang netral. Kemudian atas laporan dari Wang Tungxing bahwa kelompok 4 akan melakukan serangan terhadap Deng Xiaoping, maka waktu itu Mao Zedong juga menginstruksikan Wang Tungxing untuk melindungi Deng Xiaoping dan keluarganya. Maka Wang Tungxing menempatkan Deng Xiaoping dan keluarganya di sebuah rumah di Tungjiao Mingxiang, tidak jauh dari lapangan Tiananmen, dan itu sangat dirahasiakan. Hanya Wang Tungxing sendiri dan Mao Zedong yang tahu keberadaan dari Deng Xiaoping. Tidak lama sesudah peristiwa itu, pada tanggal 9 September tahun 1976, Mao Zedong meninggal dunia. Kemudian kelompok 4 pimpinan Jiang Qing berencana untuk merebut kekuasaan, dan hal ini diketahui oleh Marskal Ye Jianying yang menjabat sebagai ketua Komisi Militer Pusat. Maka Ye Jianying berkonsultasi dengan Hua Guofeng dan juga Wang Tungxing. Mereka bertiga sepakat untuk menangkap
kelompok 4 itu. Jadi pada tanggal 6 Oktober 1976, kelompok 4 yaitu Jiang Qing, Yao Wenyan, Chang Chunqiao, sama Wang Hongwen itu ditangkap. Dari tanggal 6 sampai tanggal 16 selama 10 hari, Ye Jianying melakukan pembersihan terhadap pendukung-pendukung kelompok 4 sampai pusat dari pendukung Jiang Qing adalah di Shanghai. Sesudah 10 hari dan situasi seluruh negeri bisa dikendalikan, maka baru diumumkanlah. Maka sejak itu Tiongkok mulai masuki babak baru, yaitu babak reformasi. Dan Deng Xiaoping pun diangkat kembali menjadi pemimpin Tiongkok. Pada tahun 1979, Deng Xiaoping mulailah memimpin Tiongkok dan kebijakan reformasi dan pintu terbuka. Pada tahun 1980, seorang jurnalis ternama dari Italia, yaitu Oriana Fallaci, berkunjung ke Beijing dan mewawancara Deng Xiaoping dan diterima oleh Deng Xiaoping. Begitu wawancara dimulai, Fallaci langsung menanyakan ke Deng Xiaoping bahwa apakah foto Mao Zedong yang digantung di gerbang Tiananmen akan dicopot atau terus dipasang. Maka Deng Xiaoping menjawab, potret Mao Zedong yang dipasang di gerbang Tiananmen itu akan dipasang terus, bahkan untuk selama-lamanya. Deng Xiaoping menjelaskan kepada Fallaci bahwa Mao Zedong adalah sangat berjasa terhadap Tiongkok. Tanpa Mao Zedong tidak ada Tiongkok baru. Tanpa Mao Zedong, mungkin rakyat Tiongkok masih dalam kegelapan untuk meraba-raba mencari jalan kemenangan. Deng Xiaoping juga menjelaskan bahwa pada usia yang sudah tua, Mao Zedong telah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan Mao Zedong tidak sebanding dengan jasanya kepada Partai Komunis Tiongkok dan rakyat Tiongkok. Jadi jasa Mao Zedong adalah lebih besar dari kesalahan Mao Zedong. Itulah kata-kata Deng Xiaoping yang menilai Mao Zedong. Demikian sahabat sejarah, silakan subscribe untuk mendukung konten ini. Terima kasih.